Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, saya muliakan, tadi baru saya dengarkan tuntutan dari koalisi masyarakat anti kebohongan. Yang disampaikan tadi baru sebagian kecil yang menonjol saja, baru sebagian kecil. Yang lain masih puluhan, bahkan mungkin ratusan kebohongan yang telah dilakukan oleh Jokowi. Maksud kita menyampaikan ini adalah untuk memberikan pelajaran juga kepada seluruh bangsa Indonesia ini. Kalau memilih pemimpin, jangan pemimpin pembohong. Karena kita tahu kejujuran itu adalah basic dari semua kebaikan. Kalau sudah tidak jujur, kita udah nggak bisa berharap ada kebaikan. Dan tujuannya juga ini untuk ke depan, jangan ada pemimpin yang wataknya sama dengan penjajah asing. Sekarang kita ini dijajah oleh pemimpin orang pribumi yang kita pilih. Yang kita pilih. Jadi ini sebetulnya edukasi buat kita semua bangsa Indonesia. Ke depan tidak ada lagi pemimpin yang mengikuti kelakuan karakter watak seperti Joko Widodo ini. Rakyatnya ditipu, dibohongi dengan demikian masif. Jadi ini sebenarnya tujuannya ke depan jangan lagi ada pemimpin yang meniru gaya-gaya ini, menderita rakyat, menderita bangsa ini, malu bangsa kita, malu. Kemudian juga pelajaran buat seluruh rakyat Indonesia. Kalau memilih pemimpin, lihatlah track record yang benar. Jangan mau cuman karena dibayar dengan bansos atau amplop sekadarnya, kemudian pembohong disanjung-sanjung. Bingung saya sampai sekarang ini. Padahal itu akan menimbulkan penderitaan kepada generasi setelah kita atau notabene anak cucu kita. Itulah yang bisa saya sampaikan pada kesempatan ini. Tadi yang disampaikan oleh lawyer kita itu baru sebagian kecil. Baru sebagian kecil. Yang lain sangat banyak. Dan ini tujuan utamanya adalah untuk meminta pertanggungjawaban terhadap Joko Widodo yang telah menipu kita 10 tahun. Yang kedua, memberikan pelajaran kepada pemimpin berikutnya, jangan ikuti kelakuan Joko Widodo ini yang bisa merusak tatanan kehidupan berbangsa, bernegara yang menghambat kemajuan bangsa. Kita tertinggal dari bangsa lain yang ada di seputar ini. Yang ketiga, ya juga pelajaran kepada seluruh rakyat Indonesia. Jangan pilih pemimpin penipu, pembohong. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, dilanjut oleh Pak Marwan Batubara, dipersilakan. Ya, makasih Mas Aziz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Kalau kita ingat dulu ya, di tahun 2021 BEM UI itu memberi gelar kepada Pak Jokowi itu sebagai King of Lip Service, Raja Pembual, Raja Pembohong. Itu satu. Artinya sudah sejak 2021 kebohongan itu sudah dilakukan dan ini terus berlanjut. Masalahnya kita rakyat ini seolah-olah tidak menganggap hal yang penting, ini hal yang biasa-biasa saja gitu ya. Karena itu seperti inilah jadinya kita menjadi korban, negara jadi korban. Martabat bangsa itu jadi turun gara-gara kelakuan dari pemimpin pembohong ini. Jadi mungkin kita salah juga, tapi untung saja ini teman-teman lawyer dan beberapa inisiator termasuk terutama Pak Unarman, lalu Habib Rizik itu teringat bahwa ini tidak bisa dibiarkan. Ya, itu satu hal. Kemudian yang kedua, dengan adanya gugatan ini, sebetulnya kita ingin juga mengingatkan ada kebohongan itu yang bisa menjadi delik pidana. Ya, karena itu
yang berikutnya yang perlu kita suarakan adalah bahwa bukan sekedar kita lapor lalu jadi isu publik, tapi juga ini ingin dilanjutkan kepada proses hukum. Ya, apalagi kalau digabungkan dengan apa yang sudah dilakukan petisi 100 sejak bulan Juli 2023, kita sudah menyuarakan agar Presiden Jokowi ini dimakzulkan. Ya, istilah sopannya itu menurut konstitusi dimakzulkan. Tapi makin kesini karena semakin parah, maka yang kita suarakan sekarang adalah tangkap dan adili. Ya, karena apa? Karena selama setahun lebih sampai sekarang dan mungkin sampai tanggal 20 Oktober dia aman untuk lengser. Tapi karena memang pembohong dan banyak mengkhianati konstitusi, maka lengsernya itu tidak selesai hanya sampai lengser, lalu nanti tinggal dan dapat tanah katanya sampai 1,2 hektar ya. Presiden yang lain itu paling 500 meter persegi itu jatah untuk pensiun presiden itu. Ini sampai sekian luasnya begitu. Nah, saya kira justru jangan sampai tinggal di situ, tapi kita berharap karena memang mengkhianati konstitusi terutama itu harus masuk penjara. Gitu ya. Nah, kemudian salah satu lagi yang perlu kita ingatkan tentang kebohongan itu, dia di 2018, 2019 pernah mengatakan bahwa keluarganya, anaknya itu akan tidak terjun ke politik. Nah, ternyata huru-hara terakhir ya sampai bulan Maret 2024 atau Oktober 2023 itu kejahatan konstitusional yang dilakukan Jokowi itu adalah untuk anaknya. Anaknya supaya bisa jadi wapres dan sudah berhasil. Lalu Kaisang, nah untung ini ada yang melawan sehingga Kaisang tidak bisa menjadi calon kepala daerah. Tapi fakta bahwa pembohong ini sudah menunjukkan bahwa dia ingin melanjutkan kekuasaan lewat anak-anaknya, dan ini saya kira kita lebih lanjut nanti berangkat dari kebohongan ini dan berbagai fakta di lapangan, kita mau supaya Gibran pun tidak dilantik. Karena ada pelanggaran-pelanggaran hukum yang menjadi delik menurut konstitusi, sehingga dia tidak pantas dan tidak legitimate untuk dilantik. Nah, jadi saya kira itu mungkin tambahannya. Kalau bicara tadi soal daftar kebohongan seperti yang disebutkan Pak Sunarko, itu saya juga cukup banyak. Di sini juga ada nih kebohongan Jokowi nih di buku ini ya, tentang korupsi Ahok. Lalu juga ada tentang katanya mau memberantas mafia minyak yang waktu itu menterinya Sudirman Said, dan tim pengusutnya itu yang menyelidiki kejahatan itu Faisal Basri yang sudah almarhum. Itu ditemukan misalnya oleh auditor dari Australia ada pelanggaran, dan ini oleh Sudirman diusulkan untuk diproses secara hukum ke KPK. Tapi justru Jokowi yang menghalangi laporan dari auditor ini untuk tidak lanjutkan. Padahal kalau itu dilanjutkan bisa menangkap mafia minyak itu misalnya. Nah, itu juga contoh bagaimana bohong dan hipokritnya Jokowi. Jadi cukup banyak, saya kira tidak perlu kita bahas. Yang penting ini sudah menjadi pengetahuan publik untuk nanti terus kita suarakan. Targetnya apa? Targetnya salah satu yang penting adalah supaya pembohong ini karena ada delik pidananya untuk ditangkap dan diadili. Yang kedua, supaya anaknya yang memang bisa jadi wapres akibat dari adanya kejahatan konstitusional ini juga tidak jadi dilantik. Saya kira itu tambahannya. Terima kasih.